أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Surat kedua Al-Baqarah ayat 219. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin.
Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, di pagi yang sejuk ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bumi Kota Baru Rejo Gresik, Jawa Timur, Indonesia, untuk melanjutkan berhako tilawatih kita, berhako tukotih kita, dan berhako jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Al-Hadis yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman dan takwa saudara-saudari kita kaum muslimin yang saat ini wabil khusus saudara kita yaitu Nahdiyin, kaum Nahdiyin sedang muktamar yang ke-34 di Lampung sana. Mudah-mudahan doa kita perkumpulan muktamar ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan, sebuah kebijakan yang baik untuk umat manusia di bumi ini. Jadi kalau warga bumi ini orang yang beriman takwa, ulamanya juga ulama yang beriman takwa, para pemimpinnya juga beriman takwa, maka Allah berjanji dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah akan turunkan keberkahan itu yang datangnya dari langit dan bumi. Walhasil mudah-mudahan dengan perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh umat Islam yang ada di bumi ini, mudah-mudahan menjadikan bumi kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, bumi yang damai sejahtera secara dohir dan batin. Mudah-mudahan penduduknya orang-orang yang beriman takwa, dan apabila berbuat salah, berbuat maksiat, dia segera bertaubat supaya selamat dunia akhirat. Bisa dibuka suratnya 34 ayat 15, namanya surat Saba. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat kedua ayat 219. Jadi luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kasih dan Maha Sayang menurunkan Al-Quranul Karim ini 114 surat, 6.236 ayat, agar umat manusia ini mendapatkan pelajaran, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa hidup di dunia ini dengan bahagia, selamat dunia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Makanya kalau kita makan dan minum, kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita minta sama Gusti Allah agar seluruh rezeki yang diberikan itu bisa menyebabkan menjadi sebuah energi ibadah atau kerja kinerja yang terbaik, sehingga akan menghindarkan diri kita dari api neraka. Jadi bisa dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kita bisa mengajak kebaikan-kebaikan itu. Betapa indahnya kalau bumi ini dihuni oleh orang-orang yang ma'ruf, orang-orang yang baik
kemudian kita bernahi mungkar, maka kemungkaran di dunia ini harus dihapuskan, karena perbuatan keji dan mungkar itu yaitu mengundang datangnya malapetaka dan bencana. Oleh karena itu harus dihentikan ya, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan hati-hati kita yang kolbun salim ya Dek. Tangan kita yang punya kekuasaan ya Dek. Dengan mulutnya Pak Ustadz, Pak Kiai ya, orang-orang beriman takwa ini semuanya bisa, mulutnya itu, ucapannya itu bisa mengajak umat untuk menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar ya, termasuk yaitu judi Dek ya. Pertama adalah judi. Judi itu adalah meracuni kehidupan ya Dek. Orang yang kaya raya karena dia main judi Dek, itu bisa menyebabkan nanti jadi melarat ya. Wong kaya raya we jadi melarat, apalagi orang yang melarat malah jadi orang gembel kalau dia main judi. Karena judi itu dilarang Dek ya, namanya perjudian itu permainan ya, kerumunan yang menyesatkan, yang tidak ada barokahnya ya Dek ya. Jadi oleh karena itu baiknya ya uang kita ya kita tabungkan ya, itu cara yang sehat ya. Kita mau menabung ya Dek, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Jadi kita harus menabung dari kecil ya, sehingga dengan uang yang kita miliki itu nanti kita ubetkan ya Dek, kita buat ya Dek untuk hal-hal yang bisa membimbing kita untuk kita berwirausaha ya Dek. Sebagai apapun Dek, sebagai guru, sebagai petani, sebagai pedagang ya Dek, sebagai apapun di bumi ini harus yang namanya punya sifat yaitu sidik ya Dek, fatonah, amanah, dan tanya itu adalah harus bertablik. Jadi bertablik itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam ya. Sebagai apapun kita semua adalah para dai yang ada di bumi ini, dengan kemampuan kita, dengan cara kita masing-masing, dengan cara yang terbaik dari kita ya Dek. Mari kita mudah-mudahan hakko tilawati, hakko tukoti, dan hakko jihadi ini adalah dalam rangka untuk menjadi para ya guru-guru BCA baca Al-Quran, dan guru-guru PAI ya, dan guru-guru apapun di mana yang namanya guru itu mengajak murid-muridnya agar mencintai Allah dan Rasulnya ya Dek. Surat Ali Imran dibuka ayat 79. Yang kedua, kita harus menghindari Dek yang namanya narkoba ya Dek ya, narkotika ya Dek ya. Jadi bahan-bahan yang menyebabkan ketagihan ya, yang bisa menyebabkan akal manusia yang sehat menjadi tidak waras ya Dek. Kalau orang itu mesti jalannya ke depan ya, dia memakai narkoba itu bisa jadi jalannya mundur. Nah, kan aneh Dek ya. Jadi ingat, nar itu api neraka, koba itu adalah berkobar-kobar. Siapa yang suka ya menggunakan narkoba, maka dia akan menjadi penghuni neraka ya Dek. Maka bertaubatlah ya, segera bertaubat. At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Karena narkoba itu dikutuk oleh seluruh negara ya Dek ya. Ya, negara-negara, para pemimpin, para pak polisi itu selalu Dek
Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkarnya Pak Polisi itu luar biasa ya Dik. Namanya narkoba itu diletakkan di mobil, diletakkan di mana, di saku, diletakkan di mana saja. Yo ternyata bisa konangan ya Dik ya. Bisa terdeteksi oleh Bapak Polisi kita. Ini luar biasa Dik. Makanya supaya generasi muda ini tidak teler ya. Kalau generasi muda ini sudah main narkoba, nanti bangsa ini akan bagaimana nanti ya nasib sebuah bangsa, karena bangsa ini nanti ya akan dilanjutkan oleh para pemuda dan pemudinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Dek. Mudah-mudahan Dek, anak cucu kita ya menjadi nanti pemimpin-pemimpin yang terpimpin dan pelajar-pelajar yang terpelajar dan para pembimbing yang terbimbing. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, jadi narkoba itu adalah termasuk biang dosa besar Dek. Orang kalau sudah main narkoba dia mabuk Dek, hilang akalnya, dia bisa berbuat zina ya, dia bisa membunuh, menjadi raja mentolo ya Dek, raja mentala. Nah dulu ada kisah Dek, namanya Barseso Dek. Jadi orang yang pinter Dek ya, bisa ngawang di awang-awang, bisa jalan di atas air ya. Tapi apa Dek? Dia terpeleset gara-gara dia mabuk Dek. Ya, dia mabuk, akhirnya dia berzina, akhirnya dia diseret ya di alun-alun, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur Dek. Ya, karena Mbah Barseso ini hidupnya selalu berkawan dengan setan ya Dek ya. Jadi hati-hati karena setan itu membo-membo ya Dek ya. Ya, membo-membo datang ya menemui Mbah Barseso 3 hari 3 malam gak makan gak minum ya, mengatakan supaya dia bisa sakti. Tapi setelah ujung-ujungnya Mbah Barseso diajak keluar dari rumah, diajak neng warung kopi, warkop itu Dek. Di situ ada minuman keras, kemudian dia minum mabuk. Lah pelayannya mbak-mbak yang cantik itu, akhirnya terus mabuk, akhirnya terjadi perzinahan dan akhirnya dia bingung dan akhirnya wanita itu dibunuhnya. Kemudian terjadilah huru-hara yang walhasil mudah-mudahan kita umat ini tidak meniru perilaku Mbah Barseso ya. Ini adalah contoh yang jelek, tidak usah ditiru. Kemudian yang keempat, Allah mengajarkan Dek kepada kita yang namanya zis ya Dek. Ada zakat, infak, sedekah ya. Infak itu kelebihan dari apa yang diperlukan. Jadi mari kita di RT kita ini, RT 20 Kota Baru Rejo Gresik, ada yang namanya program 1000 berkah Dek ya. Mari kaleng-kaleng kecil itu kita isi Dek ya, anak-anak kita, suami istri kita ya, umat yang ada di sini. Kemudian dikumpulkan ya Dek. Ini luar biasa Dek, program yang baik ya Dek. Jadi kita sedikit demi sedikit yang namanya infaktur kumpul sehingga bisa dibuat menyantuni anak-anak yatim ya, bisa dibuat membantu korban erupsi Gunung Merapi, Semeru dan lain sebagainya. Mudah-mudahan contoh dari RT 20 Kota Baru Rejo Gresik ini menjadi inspirasi bagi umat yang ada di bumi ini. Yang kelima Dek, agar memikirkan bertafakur Dek. Jadi kita harus bertafakur, oh gunung-gunung kok sudah mulai erupsi, banjir kok sudah mulai berdatangan, ini ada apa, ini ada apa. Kita harus tafakur ya. Lihat di surat Ali Imran
189 sampai 200. Jadi sekali lagi yang keenam, kita hati-hati tentang rayuan judi. Jadi rayuan setan itu kepada hal-hal yang asyik-asyik, yang dimana dengan perbuatan yang asyik-asyik itu bisa melupakan diri kita. Jadi mari kita bentengi diri kita dari hal-hal yang keji dan mungkar dengan cara mencintai Al-Quran dan As-Sunnah, membacanya, memahaminya, mengamalkan dan berdakwah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mari kita langsung ke ayat Al-Baqarah 219. Ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jawaban-jawaban itu bukan saja mengenai hukum khomer atau judi, tetapi sekaligus menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dinafkahkan dan juga mengenai persoalan anak-anak yatim. Larangan minum khomer diturunkan secara berangsur-angsur sebab minum khomer itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging sejak zaman jahiliyah. Kalau dilarang sekaligus, dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka. Mula-mula dikatakan bahwa dosanya besar, kemudian dikatakan orang mabuk tidak boleh mengerjakan sholat, dan terakhir dikatakan bahwa minum khomer itu adalah keji dan termasuk perbuatan setan. Kemudian mereka dicela dengan mengatakan, apakah kamu belum mau juga berhenti meminumnya? Tegasnya, minum khomer dan main judi itu dilarang dan haram hukumnya loh dek. Jadi larangan-larangan Allah itu melalui tahapan-tahapan ya dek. Jadi orang itu bisa bertaubat dari berbuat maksiat ya kok didik dek ya, supaya tidak berbuat maksiat ya kok didik menghindarinya. Ora ujuk-ujuk langsung dadi wong apik, ya kudu tobat ya, 1, 2, 3 dan akhirnya nanti bisa tobat nasuha ya dek. Yang dimaksud dengan khomer menurut pendapat jumhur ulama ialah semua minuman yang memabukkan, walaupun terbuat dari bahan apa saja. Jadi minum apa saja yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak. Semua ahli kesehatan sependapat, baik dahulu maupun sekarang, bahwa minum khomer itu banyak sekali bahayanya. Allah tidak akan melarang sesuatu kalau tidak berbahaya bagi manusia loh dek. Jadi larangan-larangan Allah itu ternyata apa dek? Itu adalah rayuan setan yang asik-asik ya, nongkrong di warung kopi yang berlebih-lebihan, yang melupakan waktunya sholat ya gak boleh ya dek ya. Begadang setiap malam gak turu, mecicil ini warkop ya gak boleh. Nanti akhirnya jadi apa dek? Koyok lowo itu loh dek ya. Jadi kalau lowo itu bengi ngelutus saya, akhirnya pagi sampai siang itu tidur, akhirnya sholatnya hilang ya. Jangan seperti itu, generasi muda tidak boleh seperti itu jelek, harus dirubah ya, harus bangkit berdiri maju dengan mulia ya. Sudah tidak diragukan lagi bahwa minum khomer itu bahayanya bagi kesehatan, akal, pikiran dan urat syaraf serta harta benda dan keluarga loh dek. Pikirane terganggu, sarape terganggu, urat sarape yang dulu sehat jadi senting ya dek ya, yang dulu jalannya bagus sekarang miring-miring ya dek, hartanya dulu banyak akhirnya jadi fakir miskin ya dek, keluarganya dulu baik-baik akhirnya pegatan dan lain sebagainya. Itu gara-gara bermain judi ya. Minuman khomer sama dengan menghisap candu, narkotika dan obatan-obatan terlarang atau disingkat narkoba.
Jadi nar itu adalah api, koba itu berkobar-kobar. Ya, nek pengen disate ning neraka yo melok narkoba terus sampai mati, kula disate ning api neraka ya. Ayo bertobat ya. Umat yang samain narkoba ini harus bertaubat, harus berhenti sekarang juga ya deh ya. Bapak polisi kita, bapak pemimpin kita ya, bapak menteri-menteri kita semuanya menganjurkan agar umat di bumi ini terbebas dari narkoba supaya sehat walafiat, panjang umur, bil barokah wa bitoatillah sihah walafiat. Ya, hati-hati narkoba yang menimbulkan ketagihan. Jadi tadi ya, ketagihan, repot naik ketagihan itu deh. Yo naik ketagihan berbuat baik ini ketagihannya berbuat jahat ya. Seseorang yang telah ketagihan minum khamr baginya tidak ada nilainya harta benda. Berapa saja harga khamr itu akan dibelinya loh dek. Lali diri dek, lali bojone, lali anake sekolah, lali kebutuhan bojone digawe main judi, terus mulai akhirnya marah-marah, bojone dikaploki, anake dikaploki. Lah ngene iki apa? Ya, itu mati lebih baik daripada hidup seperti itu, Dek. Jadi perut bumi itu lebih baik daripada atas bumi. Makanya jangan ya, mudah-mudahan umat ini terbebas dari narkoba ya dek. Dengan demikian khamr membahayakan dalam pergaulan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian dan sebagainya. Rumah tangga akan kacau balau, tetangga akan tidak aman dan masyarakat akan rusak karena minum khamr loh dek. Minuman khamr akhirnya koplo ya dek. Gak ngerti iki bojone tonggo, iki bojone konco, ngawur karena akalnya tidak waras ya dek. Makanya beruntung ya dek, bersyukur jadi orang waras ya dek. Penyakit kecanduan khamr erat sekali hubungannya dengan segala perbuatan maksiat dan kejahatan. Seorang yang sudah mabuk tidak akan malu-malu berzina di tempat-tempat maksiat seperti klub-klub barbar dan lain sebagainya. Kedua perbuatan mesum itu bisa disatukan tempatnya loh dek. Jadi rata-rata ya dek ya, nek minuman yang memabukkan iku ning kono mesti akeh wonge sing ayu-ayu ngono iku dek. Hati-hati nek wis motone ketap-ketip ngelirik wong ayu wis mabuk, apa meneh wis lali daratan. Itulah rayuan setan yang harus dibubarkan di dunia ini. Jangan begitu ya. Bahaya minuman keras akan lebih besar lagi kalau sudah bercampur dengan zina. Bukan saja yang menghambur-hamburkan harta dan berfoya-foya, menturutkan hawa nafsu, tapi segala macam penyakit kelamin akan merebak loh dek. Akhirnya ono opo dek? Penyakit aid ya dek. Penyakit koplo ya, penyakit anjing gila. Nah, akhirnya tergila-gila koyo anjing ya, melet. Nah ya, lahirlah anak-anak tanpa bapak yang sah serta pembunuhan bayi-bayi yang tidak berdosa loh dek. Akhirnya meteng, akhirnya digugurno dosa piro ya dek. Masya Allah, naudzubillah summa naudzu. Iki jenenge zaman jahiliyah, zaman goblok ya dek ya. Senenge mabuk-mabukan, perzinaan, senenge ya ngono mang. Wis, pokoke senengane ya di atas perut dan di bawah perut ngono iku Dik. Kaya hewan ya Dik ya. Naudzubillah Dik. Pekerjaan seperti ini merupakan perbuatan yang terkutuk yang tidak berkemanusiaan, perbuatan keji yang lebih keji dari perbuatan hewan loh dek. Sebagaimana halnya minuman khamr, Allah juga melarang main judi sebab bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Judi ialah semua permainan yang menggunakan pertaruhan, yang kalah harus membayar kepada yang menang
menang lho Dik. Kadang-kadang bal-balan, wong sing senengane bal-balan ojo taruhan, ojo judi. Kadang manuk digawe judi, kadang apalah digawe judi, iku hukume dosa, ojo dilakoni. Menang ae hartane gak barokah apa meneh melarat. Jadi taruhan itu berupa apa saja, uang, barang-barang dan lain-lain, ojo dilakoni ya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minuman khamr. Main judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan. Oh Dek, kadang mati di meja judi, kaplok-kaplokan ya Dek, suduk-sudukan, bedil-bedilan karena kalah Dek. Mau ning guyu-guyu akhirnya kalah, matane dadi abang kaya setan, akhirnya dibedili kabeh koncone, mati kabeh, kecrek polisi, lebokno penjara ya. Dan tidak jarang menimbulkan pembunuhan loh Dek. Bahaya itu sudah terbukti sejak dahulu sampai sekarang. Bila mana di suatu tempat telah terjangkit perjudian, maka tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan dan pembunuhan. Pekerjaan nekat kerap kali terjadi pada permainan-permainan judi seperti bunuh diri, merampok dan lain-lain, lebih-lebih bila mengalami kekalahan loh Dek. Sing kalah ngamuk ya, sing menang akhirnya ngono mang senengane golek wong ayu, akhirnya dosa nih gak karu-karuan ya. Judi adalah perbuatan bahaya. Akibatnya berjudi seorang yang baik dapat menjadi jahat, malas mengerjakan ibadah dan jenuh hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi pemalas, pemarah, matanya merah dan badannya lemas. Dengan sendirinya akhlaknya menjadi rusak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik dan selalu mengharap kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian tidak ada orang yang kaya karena berjudi, malahan sebaliknya yang terjadi, banyak orang kaya tiba-tiba jatuh miskin dan melarat karena berjudi. Banyak pula rumah tangga yang hancur, yang dulunya bahagia jadi berantakan, tiba-tiba hancur karena judi, karena khamr ya. Adapun manfaat minum khamr sedikit sekali, boleh dikatakan tidak ada. Artinya dibandingkan dengan bahayanya, misalnya khamr mungkin dapat menjadi obat, dapat dijadikan komoditas perdagangan yang mendatangkan keuntungan dan dapat menimbulkan semangat bagi prajurit-prajurit yang akan pergi berperang dan lain-lainnya. Tapi semuanya itu bukanlah manfaat yang berarti ya. Lebih baik gak usah ngunu-ngunuan ya. Tinggalkan tentang bahaya minuman khamr dan main judi dan apa yang akan diderita oleh peminum khamr dan pemain judi nantinya. Selain dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, juga banyak diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sesudah para sahabat menanyakan kedua masalah yang sangat besar bahayanya itu, yaitu minum khamr dan main judi, maka mereka menanyakan masalah apa yang akan dinafkahkan. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertanya kepada beliau, kami belum tahu apakah itu nafkah fisabilillah yang diperintahkan kepada kami untuk mengeluarkannya dari harta kami. Ayat ini adalah jawabannya. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan masalah nafkah dengan masalah-masalah khamr dan judi dalam satu ayat untuk menjadi cermin perbandingan bagi manusia bahwa di samping ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk berbuat maksiat seperti minum khamr dan berjudi, ada pula orang yang menggunakan hartanya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Lho Dek, podo-podo menghambur-hamburkan ya Dek, beda ya Dek. Sing siji digawe mbangun istana ning neraka, sing siji digawe mbangun istana ning swarga. Ya Dek, beda ya Dek. Pilih yang di surga aja ya, yang di surga aja. Orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya di jalan maksiat itu akan mendapat kehancuran dan malapetaka. Sebaliknya, orang-orang yang mempergunakan
hartanya di jalan Allah akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan. Yang dimaksud dengan nafkah dalam ayat ini ialah memberi sedekah, amal jariah, derma, sumbangan dan lain-lain yang hukumnya sunnah. Sedangkan zakat hukumnya wajib. Hal ini sudah diterangkan dalam ayat-ayat yang lain. Ya. Arti al-afwa di sini adalah yang lebih dari keperluan. Jadi yang akan dinafkahkan adalah harta yang sudah berlebih dari keperluan pokok sehari-hari. Allah menganjurkan agar seseorang berusaha mencari rezeki untuk keperluan anak dan istri serta orang-orang yang di bawah tanggungannya. Tapi kalau rezeki yang diberikan Allah sudah lebih dari kebutuhan tersebut, Allah menganjurkan agar ia berinfak, yaitu memberikan sebagian dari kelebihan harta itu kepada harta itu untuk keperluan fisabilillah, umpamanya untuk membangun rumah-rumah ibadah seperti masjid, musola atau surau, atau untuk membangun rumah-rumah yatim dan rumah-rumah pendidikan seperti madrasah, asrama-asrama pelajar, fakir miskin, dan juga kepada pelajar dan mahasiswa dalam bentuk beasiswa dan lain-lain. Amal sosial seperti tersebut di atas dapat dibiayai oleh nafkah yang diberikan kaum muslimin. Memberikan nafkah dalam hal ini penting sekali sebab itu merupakan urat nadi pembangunan dalam Islam dan jadi jembatan untuk menghubungkan antara kaya dengan yang miskin. Begitulah cara Allah memberikan petunjuk dengan ayat-ayatnya untuk kebahagiaan umat manusia. Ditunjukkannya jalan mana yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan dan jalan yang akan menjerumuskan ke dalam bahaya dan kerusakan. Dalam hal ini manusia harus memikirkannya, berpikir bukan untuk dunia saja tetapi juga memikirkan akhirat dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Kaum muslimin menjadi jaya dan mulia bila mau mempergunakan akalnya untuk memikirkan keselamatan hidupnya dan masyarakatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka menjadi orang yang terhormat, disegani karena mereka adalah orang-orang yang mampu berwibawa dalam memegang tampuk kekuasaan. Di akhirat dia menjadi orang yang beruntung karena amal kebajikannya yang banyak. Ya Dek, beruntunglah kalau kita jadi orang kaya raya ya Dek, yang beriman takwa, akhirnya dermawan ya Dek, suka membantu orang-orang yang lemah ya Dek. Kalau menjadi orang yang alim ya berdermanya dengan ilmunya ya, boleh dengan tenaganya, pemikirannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi agama kita. Mudah-mudahan anak cucu kita dan generasi kita menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, yang akan melanjutkan perjuangan, di masa-masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.